Selamat malam pemirsa, semua orang itu posisinya sama di mata hukum. Apalagi kita di negeri demokrasi yang harusnya keadilan dijunjung tinggi. Tidak melihat status sosial, mau dia pejabat, mau dia rakyat jelata, mendapatkan porsi hukum yang sama. Jika salah, ya tetap harus ditindak. Jika benar, dibebaskan. Tidak ada hukum yang abu-abu, terlebih lagi hukum yang tebang pilih di negeri demokrasi ini. Kalau kita berbicara mengenai beberapa hari ini ada kasus yang menjadi sorotan. Sejumlah nama diamankan kepolisian karena dianggap menistakan agama. Salah satunya Yahya Waloni yang ditangkap di rumahnya pada tanggal 26 Agustus yang lalu. Kita lihat bersama cuplikannya berikut ini. Yang bersangkutan dilaporkan karena telah melakukan satu tindak pidana, yaitu berupa ujaran kebencian berdasarkan sara dan juga penodaan terhadap. Tak berselang lama, kemudian organisasi Islam Ketua MUI pun juga sempat menyatakan angkat bicara mengenai hal ini. Mengatakan bahwa Yahya Waloni bukan ustadz karena turut memperbandingkan agama yang baru dianutnya dengan agama yang pernah dianutnya pada masa lalu. Kalau itu bukan ustadz yang berstandar MUI. Kalau di luar disebut ustadz sangat luas tentang terminologi ustadz. Kalau di Timur Tengah itu ustadz itu sekelas profesor. Di sini orang sering ke masjid, lalu jadi takmir masjid sudah ustadz. Tapi sebenarnya ustadz lebih kepada orang yang punya kemampuan. Jaraknya cukup dekat dengan Yahya Waloni. Satu hari sebelumnya MKC, YouTuber yang sangat kontroversial dengan pernyataan-pernyataan yang menistakan Nabi besar Muhammad SAW, dijemput paksa oleh tim kepolisian dari Bali ke Jakarta, langsung ditahan. Selamat sore semuanya. Saya Muhammad Kecil. Bisa memecah belah umat pemirsa. Dan saat ini kasusnya juga sudah ditangani oleh Barreskrim Polri. Dan baru-baru saja yang juga turut menjadi perbincangan adalah kerusuhan yang berakhir ricuh yang kita ketahui berada di depan Pengadilan Negeri DKI Jakarta, di mana mereka ini adalah simpatisan dari HRS yang kemudian kecewa akan hasil dari vonis pengadilan yang tidak mengabulkan banding dari HRS. Kita lihat. Nah, kalau kita lihat memang aksi ini berlangsung pada 30 Agustus 2021 lalu. Pihak kepolisian pun langsung turun tangan, terlihat aksi simpatisan dari pendukung HRS ini pun juga kocar-kacir pada saat pihak kepolisian menembakkan gas air mata. Ada sekitar 15 orang yang diduga simpatisan HRS ditangkap polisi saat kericuan di kawasan sekitar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sangat disayangkan sekali, meskipun dari Majelis Hakim sudah menyatakan menguatkan vonis sebelumnya yakni 4 tahun untuk HRS dan menolak permohonan banding dalam kasus swab Rumah Sakit UMI Bogor, Jawa Barat dengan terdakwa HRS.
Ini kondisi yang cukup ramai juga waktu itu di sekitar Jalan Cempaka Putih. Sangat disayangkan sebenarnya ada bentrok antara polisi dan juga massa ya. Ini cukup disayangkan oleh banyak pihak, tapi kalau berbicara mengenai kerumunan, ada juga yang kemarin juga sempat viral di media sosial. Kerumunan yang berada di NTT. Aksi ini atau kegiatan ini digadang-gadang dihadiri langsung juga oleh Gubernur NTT. Bukan pesta loh ini. Ini tidak ada pesta sama sekali. Bahkan katanya ini merupakan membentuk tim pengukuhan percepatan keuangan daerah. Walaupun Maria. ada panggung, meja, kursi, dan juga nyanyi-nyanyi, joget-joget, Andro. Coba kita lihat bersama berikut ini ya. Ramai ya? Cukup Maria, ramai, tapi dibantah Andro, ini bukan aksi kerumunan, bukan pesta-pesta pora juga. Hal ini dibantah langsung oleh Wakil Gubernur NTT. Kita lihat bersama. Ini merupakan bantahan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terlihat Wakil Gubernur membantah bahwa acara ini sebenarnya bukan pesta yang berbalut mungkin bernyanyi, bergoyang, tapi ada agenda lain ya, yakni pengukuhan tim percepatan keuangan daerah yang ditujukan oleh kepala daerah dan diundang di sana. Meskipun di NTT itu kita tahu ada yang level 3, ada yang level 4. Tapi tadi kabarnya di zona hijau, Maria. Di zona hijau, video berdurasi 23 detik pun kemudian juga dibantah, tapi juga disampaikan permohonan maaf atas kisruhnya dan juga viralnya video tersebut, Andro. Betul. Selanjutnya ini yang lagi ramai, coba kami bacakan ini supaya nggak lupa juga ini ya, karena ada yang abai protokol kesehatan. Ini bukan masyarakat biasa tapi DPRD. Coba kita lihat cuplikannya karena sekarang ini gampang sekali diviralkan. Ada bukti foto, video. Kalau abai prokes seperti apa sih sebenarnya cuplikannya? Terlebih pejabat publik, kita simak dulu. Warna-warni masyarakatnya pun juga kalau kita lihat ada juga beberapa di antara mereka yang tidak patuh prokes meskipun memang kebanyakan di antara mereka menggunakan masker. Sangat disayangkan sekali, harusnya wakil rakyat itu contoh buat masyarakat. Dan hari ini yang lagi ramai pemirsa di Cirebon, Jawa Barat, sebenarnya Presiden ya bisa dikatakan biasalah meninjau pelaksanaan vaksin dan juga membagikan paket sembako. Namun ada yang disayangkan, Maria ya. Disayangkan karena memang kedatangan Presiden tersebut kemudian dikerumuni oleh warga. Hal yang wajar tidak sih sebenarnya kalau bisa setiap kedatangan dari pemimpin negeri ini, Presiden kemudian diikuti dengan rombongan masyarakat yang antusias. Terlebih lagi juga membagikan paket sembako. Seperti apa? Kita lihat lebih dahulu. Masyarakat berdesakan mendukung. Masih terbantah. Di Cirebon, Jawa Barat pada hari ini 31 Agustus 2021. Ini saat mobil iring-iringan Presiden Joko Widodo membagikan paket sembako kepada warga di Kalijaga, Cirebon, Jawa Barat. Terlihat mereka berdesakan meskipun sebagian tetap menggunakan masker, tapi sangat disayangkan sekali, harusnya bisa lebih tertib. Sebenarnya agenda Presiden hari ini meninjau vaksin pelajar dan juga santri di SMA Negeri 1 Beber, kemudian juga membagikan paket sembako. Ramai sekali ya, mereka merubungi mobil yang membawa paket sembako. Kira-kira paketnya cukup gak ini untuk warganya yang memang ya bisa dikatakan kan ini tidak didata ya, ini hanya aksi spontan saja sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, Maria ya. Ya kalau dilihat memang aksi ini sebenarnya seharusnya memang sudah ada antisipasi lah ya dari pihak keamanan setempat untuk kemudian mengatur, tapi yang namanya ingin berjumpa dengan pemimpin negeri ini ya beginilah kondisinya, Andro. Betul, ini ya warga yang mendapatkan paket sembako jelas terlihat raut bahagia, namun ada juga kabarnya warga yang tidak kebagian. Nih sampai luar biasa loh, bertemu dengan Presiden langsung, berinteraksi tatap muka dengan Presiden Joko Widodo di
Kalijaga. Suatu Cirebon, hal yang Jawa Barat. langka sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita angkat mengenai tema malam hari ini kan tebang pilih hukum di negeri demokrasi. Benarkah hal ini? Langsung saja kita bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio Cetak Sehat Demokrasi. loh Bapak, Kita ini kira-kira sapa dulu. posisi dingin nggak Maria? Tadi soalnya ada yang sudah megang jajinnya. Pak Musni Umar, sehat Pak Musni Umar? Luar biasa sosial kita. Dan juga Babe Haikal Hasan, Sekjen HRS Center. Terima kasih. Assalamualaikum Babe. Kita sapa juga selamat malam Mbak Irma Suryadi Caniago, politisi Partai Nasdem. Selamat malam. Dan juga Bang Teddy Gusnaidi. Selamat malam Bang. Semoga suasananya juga akrab malam hari ini berbicara soal Meskipun hukum dingin ini ya. kadang sensitif, kadang kan berbicara soal hukum ini. Pak Musni Umar, saya ingin tahu pandangan Pak Musni Umar nih. Melihat tadi sudah cuplikan kami tampilkan, Anda melihat apakah memang betul negeri ini kalau berbicara hukum masih tebang pilih? Catatannya nampaknya cukup banyak. Kita dengarkan. Boleh gunakan Mikrofonnya mic-nya boleh Pak Musni digunakan. Umar? Kalau kita lihat tayangan tadi ini kan menggambarkan keadilan yang sesungguhnya di dalam Pancasila kita itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu kita memang harus perjuangkan. Bayangkan tadi Presiden itu dia membagi sembako dan bukan hanya di sini tapi juga pernah di Grogol ya dan juga pernah di NTT. Kan pemimpin itu adalah contoh teladan, harus memberi contoh teladan untuk kebaikan masyarakat. Kita kan sekarang masih berada dalam suasana pandemi COVID ya. Jadi itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, dari gambaran yang dilakukan terhadap Yahya Waloni dan KC itu, saya ingin menyampaikan apresiasi saya kepada aparat yang sudah menangani masalah ini. Dan itu tidak usah kita hujat mereka. Jadi ada seorang yang dekat dengan pusat kekuasaan menghujat orang yang sudah ditangkap gitu. Saya kira tidak baik seperti itu. Bagi ilmuwan itu, cendekiawan atau dimanapun dia berada, sebaiknya memberi penyadaran, pencerahan, bicara yang menasihati, jangan menghujat. Karena saat ini Anda berada di pusat kekuasaan, bahasa menjadi rakyat jelata. Dan sekali lagi mereka yang berbicara dimanapun itu di forum-forum terbuka itu ditonton oleh rakyat. Maksudnya siapa nih Pak Musni Umar? Di pusat kekuasaan bahkan Anda menyatakan? Ya teman saya itu, teman saya Ngabalin kan. Kan dia menghujat luar biasa pada Yahya Waloni. Padahal beliau kan sudah masuk di rumah sakit. Jadi itu contoh saja saya sampaikan bahwa kita sekali lagi melihat apa yang ditayangkan tadi itu kan memang kita harus berjuang untuk menegakkan keadilan. Termasuk juga misalnya HRS. Saya kebetulan saksi ahli dalam masalah HRS itu kasus di Rumah Sakit Umi. Itu kan belum ada PCR, belum ada pemeriksaan dokter, kemudian ditanya, dia sampaikan kepada publik, saya baik-baik saja. Tetapi kemudian setelah diperiksa dan ternyata dia COVID. Atas dasar itu dikatakan oleh jaksa bahwa dia melakukan keonaran, keributan di masyarakat. Dan dia dihukum 4 tahun penjara. Sementara koruptor dihukum juga seperti itu, bahkan ada yang dipotong dan lain sebagainya. Jadi itu menimbulkan rasa ketidakadilan yang tumbuh di dalam masyarakat yang memang kita harus perbaiki. Kalau tidak, apa yang terjadi ini akhirnya menimbulkan perpecahan demi perpecahan. Yang dekat dengan kekuasaan itu tidak dikenakan hukuman, sementara yang di luar kekuasaan itu hukum berlaku pada mereka. Dan itu dirasakan oleh masyarakat. Sekali lagi ini memprihatinkan pada kita yang kita harus perbaiki. Jadi itu barangkali komentar saya. Oke, saya langsung ingin ke Bang Teddy. Bang Teddy tadi disampaikan bahwa memang dirasakan oleh masyarakat ada juga keraguan-keraguan di tebang pilih hukum. Menurut Anda seperti apa? Ya kan keraguan di masyarakat itu masyarakat yang mana kan? Selalu saya mencatat banyak sekali kita mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan umat untuk membenarkan pemikiran dan statement-statement kita. Tapi kalau saya mau melihat tadi, contoh yang paling dekat lah. Kalau memang orang yang dekat kekuasaan itu ditangkap, dibiarkan dan yang di luar kekuasaan ditangkap, Pak Musni Umar dan Mbak Abe ini nggak ada di sini sekarang, ya. Dan segala macam hujatan yang ada yang mengatakan anti demokrasi, mereka masih menghujat hingga detik ini, tapi mengatakan pemerintah anti demokrasi. Kalau anti demokrasi sudah tidak ada mereka. Artinya Babe dan Prof Umar di sini menghujat negeri ini begitu?
Bukan, kan mereka punya kasus-kasus juga, ya, yang sampai sekarang ini masih dalam proses gitu. Kasus yang mana nih Bang? Ini cukup Ya, hati-hati karena harus ada buktinya, Bang Teddy. Tunggu sebentar. Jadi kasus-kasus kan Bang Haikal udah berapa kali dilaporkan juga gitu kan. Tunggu, saya kalau mau lihat itu kan banyak, saya mesti ngelihat. Tunggu. Kan dilaporkan. Saya bilang Bang, kan dilaporkan. Artinya kalau kacamata yang lain bahwa kalau seandainya Bang Haikal ada di posisi mengatakan pro pemerintahan, pasti akan dibilang sama mereka karena Bang Haikal deket sama pemerintahan. Atau contohnya yang paling dekat lah sekarang ini Abdul Somad, ya, yang kalau kita lihat sudah dilaporkan juga, tapi masih biasa saja gitu, tidak ada proses hukum yang berkelanjutan. Jadi kalau kita mau bilang tidak adilnya, tidak adil di mana gitu, jangan melihat di satu sisi saja, ya. Terus soal HRS ya, atau kalau saya bilang Pak RS, di penjara 4 tahun, ya. Saya kok suka lucu ya. Lucunya karena ada berbagai statement menyalahkan pemerintah. Saya bilang ini orang-orang kagak belajar gitu. Sedangkan yang memvonis mereka itu kan lembaga yudikatif. Kenapa presiden sebagai lembaga eksekutif yang disalahkan? Ini lucu gitu. Belum lagi kalau kita mau jujur ya, kita lihat baik di media sosial atau di RT kita lah, di perumahan kita, di media di grup-grup WhatsApp, berbagai banyak makian, cacian, fitnah jalan terus dan tidak ada diproses. Harusnya kalau sudah fitnah laporkan saja Bang, ada bukti ya, lagi makanya kan? Saya pas itu. Ketika dilaporkan, maka setiap orang berhak dilaporkan oleh siapapun jika diduga melakukan tindakan pelanggaran hukum. Nah, biarkan aparat hukum yang menilai di sana. Kadang-kadang kita ini yang menjadi menjadi aparat lebih dari aparat, bahkan menjadi hakim daripada hakim gitu, lebih daripada hakim. Ini yang terjadi sekarang, sehingga ketika dia menjadi hakim, ya, menjudge dan mengatakan yang benar harusnya begini, hakim begini dan itu begitu, termasuk kayak kemarin gitu sampai ada keributan di daerah mana tuh yang vonis Cempaka Putih. Nah, yang disalahkan juga termasuk siapa? Yang disalahkan pemerintah. Hormati saja hukum itu. Kalau nggak mau hormati hukum di sini, jangan di sini tinggalnya. Bapak Haikal. Terima kasih saya ucapkan pertama kali kepada TV One yang dengan berani mengangkat tebang pilih. Jadi saya tidak perlu menanggapi apa yang disampaikan Bang Teddy karena memang nggak berdasar, kurang ilmu, kurang wawasan. Meskipun tadi ada tuduhan juga. Ada tuduhan, saya dilaporkan, padahal kagak. Dia kan cuman korban medsos, cuman korban medsos gitu ya. Jadi begini, rasakanlah seorang, kita kalau mau bilang adil apa nggak adil kan mesti ada komparasi kan, gitu ya. Seorang koruptor belasan tahun ngilang, melarikan diri setelah divonis, memalsukan dokumen paspor, menyogok kartu keluarga, KTP, ratusan miliar uang negara raib, dihukum sama dengan orang yang berkata saya merasa saya sehat. Kalau Teddy bertanya masyarakat yang mana yang mengatakan ini nggak adil, saya bisa menganggap yang mengatakan ini adil boleh jadi orang dalam gangguan jiwa. Masa iya? Atau kalau mau ditarik ke belakang lagi, nenek-nenek cabut singkong karena kelaparan diancam 3 tahun. Mau lagi ke belakang, ada buah kakao 3 butir jatuh diancam 4 bulan. 3 butir. Atau seorang nenek yang mengambil bekas getah karet harganya Rp17.000 divonis. Ini keadilan tebang pilih model apa? Ya, Anda mau menyalahkan siapa nih? Gitu ya. Bang Haikal, Anda mau menyalahkan siapa atas saya atas udah pemikiran dengar Anda itu? Bang Teddy kalau diundang ngomongannya selalu sama.
Ya, saya harus tanya. Mesti bedain yudikatif, legislatif, benar. eksekutif. Ya itu kalau udah- seandainya tidak ada pembagian itu, saya kenapa nggak saya belum ngomong yang disalahin. Makanya saya tanya, ketika Anda Sebentar, memframing seperti itu, Sebentar, masih artinya kan masih Anda saya memframing, diizinkan sama bukan, beliau. Anda memframing ya. itu, ya, Nih. seolah-olah ini bagian dari kesalahan. Acara tebang pilih di negeri demokrasi, kita mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa itu memang dirasa. Namun sebagian daripada para hakim lupa bahwa TAP MPR nomor 6 tahun 2001 masih berlaku. Apa itu? Harus ada pertimbangan etika dalam berbangsa dan bernegara. Jadi bukan hanya perang pasal. Kalau perang pasal kita akan ditemukan pasti bisa dicari-cari pasal yang pasal siapa untuk siapa, pasal siapa untuk siapa. Tapi terasa nggak etikanya? HRS kasus kerumunan dihukum 8 bulan, sementara ada 2.400 kasus yang sama dengan kerumunan yang lebih besar. Oke, pertimbangan etika kita tahan di situ dulu, kita lanjutkan usai jeda saat lagi. Tetaplah di Catatan Demokrasi. Dilanjutkan Mbak Haikal, tadi pernyataan atau tuduhan dari Bang Teddy bahwa Anda pernah dilaporkan, Anda juga pernah mengarah ke kritik yang sudah menghujat pemerintah. Seperti apa Mbak Haikal? Begini ya. Kalau mengkritik itu memang tugas. Ya, tugas kita sebagai warga negara. Tapi kalau menghujat, saya tantang, saya berikan uang 1 miliar tunai di depan televisi ini kalau ada kata-kata saya yang memaki, mencela untuk kepada presiden dan kepada orang-orang pemerintah. Coba silahkan tadi. Jadi kalau kritik itu beda, kalau menghujat, memaki, menghujat nggak akan pernah terjadi. Tapi itu framing soal media yang saya bilang tadi, Bang Teddy ini korban media gitu kan. Dilaporkan banyak yang di mana, dilaporkan mimpi gitu kan. Dilaporkan mimpi saya datang dan memberikan penjelasan. Terus dengan kata-kata kalau kita nggak demokrasi, Pak Prof dengan Babe ini udah nggak di sini, mau di mana? Mau di penjara. Bisa jadi. Nah, ini karena Iya menyebutkan kan? nama saya tadi, Gitu kan, makanya ya? coba kita cari lihat di Google. Saya baru lihat di Google. Ini ada beberapa Bang Haikal Hasan tuh dilaporin, baik boleh Ketua Cyber Indonesia maupun soal mimpi dan yang lain. Ini ada. Jadi ini jangan sampai nanti di framing bahwa apa yang saya sebutkan tadi di segmen pertama salah. Nah, di sini Jelas fakta. salah. Nah, Gini. Tadi gini. Anda dilaporkan, iya benar apa tidak? Begini enggak begini. Ini berarti ini medianya bohong, ya? Setiap orang berhak Ya melaporkan. sudah, Cuma masuk artinya akal apa benar. tidak? Benar bahwa Anda dilaporkan. Bukan begitu. Masuk akal apa tidak? Anda dilaporkan soal masuk akal atau Pak tidak. Jokowi itu, dilaporkan. Itu bukan kewenangan Presiden Anda dilaporkan. untuk Ya menilai. semua dilaporkan. Juga bukan Betul, kewenangan tapi Teddy. masalahnya adalah Anda benar dilaporkan. Jadi Anda mengatakan tadi tidak pernah dilaporkan itu salah. Jadi Anda pernah dilaporkan. Susah. Soal substansi laporannya Susah. itu. Teddy dilaporkan. Semua dilaporkan. Susah. Itu, Jadinya nggak bisa nyambung begitu ya. Nggak bukan bisa soal nyambung. nyambung. Ya. Anda mengatakan Ya. tidak pernah, tapi ternyata faktanya ada. Itu sudah fakta. Bahwa Anda mengatakan yang tidak benar. Nggak nyambung. Ya? Begini. Terlepas laporan itu diterima atau tidak Soal oleh itu pihak lain kepolisian. cerita. Artinya kan saya bilang Laporannya dia dilaporkan. ada, tapi hasilnya Kalau bagaimana? seandainya memang Sebenarnya Haikal Hasan. Teddy ini mengurangi sebenarnya. Teddy membatalkan ucapan Teddy sendiri. Ya, Teddy membatalkan ucapan Teddy sendiri. Ya, Teddy membatalkan ucapan Teddy sendiri. Tidak pernah. Di mana? Teddy barusan mengatakan hukum tidak adil, tapi ternyata dia menyatakan adil, tapi ternyata dia menyatakan tidak adil. Gimana sih? Gitu loh. Ya, ketika apa? Ketika soal HRS, dia bilang yang mana? Masyarakat yang mana? Nah, dia sudah Gitu lari kan? kemana-mana nih. Gitu kan? Masyarakat Saya yang mana? fokus bahwa Anda mengatakan tadi Anda tidak pernah dilaporkan, tapi buktinya Anda dilaporkan. Jangan kemana-mana. Jadi kalau di situ Anda sudah akuin, baru kita pindah ke segmen yang lain kalau mau diskusi. Jangan ketika segmen yang ini Anda sudah ketahuan bahwa Anda pernah dilaporkan, Anda lari ke HRS. Saya bilang barusan, saya dilaporkan, Ya sudah, dipanggil sama polisi urusan mimpi. Artinya, dan kemudian ada saya lain datang. lagi, ada lain lagi. Saya datang gitu. Tapi tadi Anda mengatakan tidak pernah. Saya
saya dianggap hanya mendengar dari media sosial. Diulangi lagi sekarang. Diulangi lagi. Oke, Saya datang dan memberikan penjelasan tentang mimpi. Berarti Anda dilaporkan kan? Ya iya Ya tentang udah, mimpi cukup. gitu Stop. aja Dah, gitu. lanjut. Kan. Artinya saya cuma mendengar statement Anda mengatakan benar Anda Persoalannya dilaporkan. Enggak substansi banget gitu loh. Tidak substansi. Oke, kalau Coba misalnya jangan ingin berbicara sampai mengenai hukum, di adil framing atau bahwa tidak, saya salah. kita Ini nampaknya topiknya harus ini penting Betul. loh. Tapi cuman ecek-ecek yang dilaporin. Ya, kita karena tanyakan Babe, kepada dan Bang juga Teddy. Bang Teddy, Saya kita salah. tahan dulu Babe dan juga Bang Teddy. Malu gitu ya. Kita Ada akan Bu tanyakan Irma, mengenai Pak Prof keadilan dari hukum malu ini gitu loh. Ecek-ecek langsung banget gitu bersama loh. dengan Tahan pakar dulu hukum Babe, pidana. sama Bang Teddy tahan dulu. Kita Bersama ke Prof langsung Andi Hamzah. pakar hukum pidana. Ada Prof Andi Hamzah. Selamat malam Prof Andi. Prof Andi Hamzah, selamat malam. Selamat malam. Prof, tadi di studio kami membahas mengenai adil atau tidaknya, tebang pilih atau tidaknya hukum di Indonesia, di negeri demokrasi ini. Catatan Anda, Prof? Jadi saya mulai dengan mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia itu, menurut pengalaman saya ya, karena saya umur 20 tahun sudah menjadi jaksa, tahun 54 ya. Jadi pengalaman saya mengatakan penegakan hukum di Indonesia hanya berjalan mulus tahun 50 sampai tahun 60. Sesudah berosok terus. Ya. Jadi kita betul-betul melihat Jaksa Agung waktu itu Suprapto independen. Bukan kota kabinet. Kemudian pada hakim itu juga yang masih lurus seluruh-seluruhnya. Jadi bisa dipercaya begitu ya. Itu yang pertama saya mau katakan. Yang kedua sekarang ada kelainan sendiri Indonesia, yaitu terlalu rajin memenjarakan orang. Sekarang ini di Eropa, di Belanda, 60% perkara tidak lagi dikirim ke pengadilan oleh jaksa. Diselesaikan di luar pengadilan dengan ganti kerugian. Asal bukan residivis. 60%. Di Norwegia 74%. Jadi tidak ada perkara kecil-kecil masuk penjara. Jadi seperti tadi, saya tengah malam jam 12 ditelepon oleh Radio Australia. Mengapa ada orang mencuri seekor bebek di Bekasi dihukum 6 bulan? Negara apa ini? Kenapa tidak disuruh kembalikan bebeknya orang atau disuruh bayar harganya? Begitu juga memungut 2 potong kayu di kebun orang. Jadi apa yang terjadi dengan hukum di Indonesia, Prof? Itu terlalu rajin menghukum orang yang tidak perlu dihukum. Itu ya. Itu sedikit dihukum. Dan terlalu rajin melapor orang. Terlalu banyak orang melapor, sekali melapor orang ya dan diterima. Ini masalahnya ya. Prof Andi. Jadi perkara kecil-kecil gitu tidak usah diteruskan ke pengadilan, diselesaikan saja di luar pengadilan. Ya. Apalagi kalau sangat kecil seperti itu, ya ini kita terlalu rajin. Maka itu Indonesia yang paling penuh penjaranya Indonesia. Dan pemerintah banyak membayar biaya orang penjara itu besar sekali. Prof Andi Hamzah. Ya. Prof Andi, kami ingin tahu Prof Andi, Anda melihat yang salah ini apakah di personelnya, penegak hukumnya, atau aturannya Prof? Bukan aturannya bagus. Orangnya yang sudah tidak beres. Ya. Sudah sulit sekali sekarang melihat orang yang jujur. Itu masalahnya ya. Masalahnya seperti itu. Termasuk dalam pemilihan. Ya. Dalam pemilihan orang yang kasih 100.000 yang dipilih yang dia tidak kenal. Sepupunya sendiri dia tidak pilih. Ya begitu itu ya. Jadi masalah seperti ini perlu kita sadari. Perkara sepele masuk penjara tidak perlu.
Tidak perlu begitu. Orang mengatakan saya tidak sakit, padahal dia sakit. Ya apa? Siapa yang rugi? Ya, no? Tidak perlu yang gituan. Itu masalahnya seperti sekarang. Masalah tebang pilih, kan perkara mulai dari polisi, baru ke kejaksaan, baru ke pengadilan. Tidak langsung ke hakim kan? Hakim hanya menerima perkara yang disodorkan oleh jaksa. Jaksa dari polisi. Polisi dengan jaksa itu eksekutif. Gitu ya. Ini masalahnya seperti itu. Mudah-mudahan kita ke depan akan lebih baik. Ya, mengenai lagi kritik dengan hujatan. Kalau kebijaksanaan seorang pejabat mengurus negara, itu namanya kritik. Kalau pribadinya, itu namanya penghinaan, hujatan. Jadi di Belanda, ada orang mengatakan, ratu jangan terlalu banyak keluar negeri, menghabiskan uang negara. Itu kritikan. Tapi ada orang di Belanda dihukum karena mengatakan, dandanan ratu itu norak seperti pelacur. Itulah penghinaan. Kalau pribadinya itu penghinaan. Kalau urusan negara itu namanya kekritikan. Ini kurang mengerti. Ya. Nah, jadi sehingga ketentuan di dalam KUHP penghinaan presiden mau dihapus. Karena tidak mengerti ini. Penghinaan presiden kalau pribadinya. Kalau dia mengurus negara itu kritikan. Ya, dengan demikian kalau tahu seperti itu, maka negara-negara demokratis seperti Jerman menghina presiden ada dalam KUHP. Ada dalam KUHP. Oke, baik. Itu jadi dua hal yang berbeda ya, Prof? Iya, berbeda. Kritikan dengan penghinaan. Hujatan itu beda. Kalau pribadinya itu penghinaan. Baik, terima kasih. Kalau mengurus negara itu kritikan. Ya kan? Baik, terima kasih banyak Prof. Andi Hamzah atas informasinya, penjelasannya tadi cukup jelas. Kita tadi lihat Mbak Irma juga nampaknya sudah senyum-senyum ini. Kita ingin dengarkan. Terima kasih banyak Prof atas waktunya. Selamat malam. Sudah Mbak Irma, silakan. saya. Terima kasih Prof. Andi. Ya, that's point ya. Prof tadi sudah menyampaikan kepada kita dengan sangat clear dan jelas. Positioningnya jelas. Bagaimana sesuatu dikatakan menghina dan satu lagi kritisi. Nah banyak oposisi, mohon maaf ya, ini nggak ada, banyak yang nggak cerdas di Indonesia ini, nggak bisa membedakan mana yang kritik, mana yang menghina. Bayangkan seorang presiden disebut Jokodok. Kalau saya jadi Pak Jokowi, mohon maaf, itu bukan sekedar saya laporin, saya datengin, saya tampar mukanya. Itu satu. Ya, yang kedua, soal Yahya Walloni, mohon maaf saya bukan mau menghujat kembali, tapi profesor juga harus tahu bahwa Yahya Walloni pernah menghina saya di medsos dengan mengatakan saya anak Yahudi. Irma Suryani Caniago loh, marga saya itu Caniago, Prof. Tapi apakah saya kemudian melaporkan Yahya Walloni? Enggak. Kenapa? Menurut saya mulutnya mulut sampah. Dan saya nggak perlu berurusan dengan sampah. Karena saya orang terhormat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam hal terkait tebang pilih HRS ditangkap, kemudian Pak Presiden di NTT tidak ditangkap, misalnya seperti itu. Babe juga harus tahu, lihat undang-undangnya ITE itu. Adakah ketika Pak Presiden datang di NTT, ada unsur mengajak masyarakat, membuat panitia untuk penyambutan, masyarakat disuruh hadir dan kemudian datang ke sana? Nggak ada. Itu semuanya tiba-tiba masyarakat merindukan seorang presiden yang mereka cintai dan datang. Apakah kemudian seluruh masyarakat yang ingin melihat presiden itu harus kita tangkap? Dipakai dong ininya gitu. Kita ini bernegara, ingin ada perubahan, saya juga sama. Saya ini aktivis buruh. Ya. Tahun 2000 saya menutup Tanjung Priok ketika privatisasi GICT dan saya dipecat. Nggak ada masalah. Itu harga yang harus saya ambil. Nah, terkait dengan misalnya kasus Joko Chandra.
3,5 tahun. Saya nggak setuju. Saya marah. Nggak benar ini. Tapi jangan orang Panuan yang salah Jokowi. Orang Korengan yang salah Jokowi. Kemudian aparat yudikatif salah, Jokowi juga yang disalahin. Pakai dong ininya, cerdas sedikit. Kalau misalnya kita nggak suka sama orang, jangan kemudian semuanya ditimpakan kepada mereka. Maksudnya Nggak, pemerintah saya tidak yang jadi bicara sasaran gitu. Babe ya, saya tidak bicara Babe. Saya bicara secara umum. Saya nggak bicara sebagai Babe. Ya. Tapi saya juga ingin sampaikan, Babe mengatakan hari ini bahwa Babe bukan FPI. Dan jelas-jelas sama saya mengatakan bahwa Babe bukan FPI. Walaupun seluruh dunia, seluruh Indonesia tahu bahwa beliau adalah orang dekatnya FPI. Artinya Dan saya, konteksnya. bentar dulu, belum selesai. Saya, kalau kemudian paradigma itu melekat di Babe, kan kita juga nggak bisa melarang orang untuk mengatakan seperti itu. Walaupun Babe bukan FPI, kata Babe. Tapi kita kan nggak bisa juga melarang masyarakat untuk menstigma itu, ya kan? Nah itu yang kedua. Poinnya? Ya, oke, sebentar. Yang kedua, yang ketiga harus kita paham terkait masalah tokoh yang kena COVID menurut saya, Prof, harus juga mau mengakui bahwa dia kena COVID. Seperti HRS, ya, Rizik Syihab itu kalau dia kena COVID bilang aja, memang kalau kena COVID itu hina, enggak. Justru ketika dia kena COVID, kemudian dia menyampaikan ke publik, dia melindungi dirinya sendiri. Sebentar. Dia melindungi dirinya sendiri dan melindungi keluarganya, juga melindungi masyarakat. Agar orang yang bertemu sama dia tahu kalau dia kena COVID. Sehingga dia tidak menyebarkan, tidak menimbulkan penyebaran COVID yang tidak, sebentar, saya belum. Bahaya, Bu. Oh enggak bahaya. Bahaya. Loh enggak bahayanya Bahaya. di mana? Nih, katanya Ini ada katanya bahayanya. katanya berdemokrasi ketika Loh, kalau orang membicara. demokrasi stop. Anda bicara, saya nggak bicara. Tapi kalau saya Ya, bicara, Anda bahaya jangan itu bicara. Oke, penilaian, kita bukan penilaian lanjutkan ini. sesaat lagi. Enggak, Usai jeda, sebentar. tetaplah bersama kami di Ditahan Catatan dulu, Demokrasi. Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjutkan kembali. Mbak Irma tadi sempat terpotong, maaf, silakan lanjutkan. Ya, mohon maaf, ini kan kita menjelaskan, ini bukan soal bahaya. Kalau saya berbahaya, maka saya tidak akan hadir di sini untuk menjelaskan kepada publik soal sidang HRS misalnya. Ketika seseorang ya terinfeksi virus corona tidak mengakui, itu akan merugikan dirinya sendiri, orang lain, dan keluarganya. Karena apa? Karena dia tokoh. Pasti akan banyak yang datang sowan kepada beliau dan lain sebagainya. Itu akan menyebabkan penularan akan lebih cepat lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kerumunan misalnya di bandara. Itu kan ada panitianya, ada penyambutan dan lain sebagainya. Beda ketika Pak Jokowi datang ke NTT. Dia itu nggak bisa disamain, cuma orang bodoh aja yang nyamain gitu. Karena dia nggak lihat undang-undang ITE itu harus ada unsur ajakan di situ. Kalau nggak ada unsur ajakan ya nggak bisa, mau diapain lagi gitu. Nah, tadi Babe bilang soal yang kakao, ya kan? Kemudian ada yang mencuri bebek kemudian dihukum 6 bulan. Saya juga nggak setuju, kurang ajar itu yang namanya aparat hukumnya. Tapi kan bukan Jokowi dong yang salah. Tadi kan disampaikan oleh Prof, ya kan? Prof kita tadi menyampaikan ada pembedaan di situ. Dan disitulah masyarakat harus diberikan diskursus kecerdasan oleh kita ini. Kita harus memberikan diskursus kepada masyarakat yang benar. Jangan hanya karena kita tidak suka pemerintah, kemudian kita hujat-hujat seenak udel. Ibu Irma, bicara soal Gitu. kerumunan, kita punya gambar Ibu Irma, ini kerumunan yang terjadi ada di beberapa tempat, coba kami tampilkan di layar supaya narasumber bisa mengenai melihat. kegiatan Maria, vaksinasi yang kalau kita lihat juga sempat terlihat di sejumlah daerah. Di Medan misalnya dan juga di daerah-daerah di lainnya. Bandung, kemudian yang terbaru ya bisa dilihat ini ketika Presiden datang ke Sikan, Nusa Tenggara Timur ya, Ibu Irma ya. Ini juga sempat viral waktu itu diperbincangkan di media sosial. Luar biasa Bu kerumunannya. Ya. Mereka mungkin ingin melihat langsung Presiden Joko Widodo, tapi mau tidak mau ini bisa dikatakan abai protokol kesehatan, ramai sekali, tidak Meskipun terkontrol di masa sana yang juga datang. ada penjagaan oleh pihak kepolisian maupun TNI. Nah, selanjutnya ini adalah proses vaksinasi yang juga sempat terjadi di Medan, terlihat
lautan manusia di sana, Membludak, kerumunan, Maria, ya. protokol kesehatan juga nampak ada yang tidak mengenakan masker, jaga jarak, apalagi sudah terabaikan. Maksudnya gini Bu, supaya masyarakat nggak bingung, yang kerumunan ini kok ditindak, kerumunan yang sana kok ditindak, itu kan Ibu Irma, sehingga masyarakat tuh ya opininya liar sekali di sosial media. Ini kejadian di Bandung, Jawa Barat, lihat. Ini Ramai proses sekali. vaksinasi juga yang terjadi di Bandung, Jawa Barat, kerumunan pasti nampak sekali terlihat di sana. Dan juga kalau kita bisa berbicara kegiatan yang menyerupai pesta, misalnya seperti di Pasuruan, Jawa Timur, maupun juga yang terjadi di NTT. Bagaimana mengenai hal itu, Mbak Irma? Iya, kalau kita lihat soal ini vaksinasi, ini kan hanya ini karena masyarakat ingin sehat. Harus bisa dibedakan juga, jangan sembarangan tuduh-tuduh masyarakat itu melakukan kerumunan untuk mencelakakan dirinya sendiri. Ini untuk sehat ini nggak boleh digubris nih, ya, karena ini untuk sehat. Meskipun Udah, seharusnya yang kedua, bisa nggak ada diantisipasi. sebentar. Udah nggak ada salahnya di mata Bu Irma, nggak ada salahnya. Oh enggak, Babe, sebentar. Saya ingin menyatakan kenapa antusiasme masyarakat untuk sehat. Walaupun kemudian ada keabayan di situ. Nah, inilah yang harus kita berikan informasi kepada masyarakat. Agar kalau mau vaksinasi itu harus ada jam-jamnya, kemudian harus pakai masker, kan seperti itu. Dan sepertinya kan Tapi harusnya itu bukan tebang pilih, kan ini yang kita bicarakan hari ini soal tebang pilih. Beda dong konteksnya. Bagaimana dengan pihak penyelenggara yang tidak mengantisipasi? Iya, itu dia makanya saya bilang tadi ada abai di situ, betul. Tapi apakah abai itu direncanakan atau tidak, kan tidak. Beda. Ketika HRS kumpul-kumpul di bandara itu direncanakan. Nah, ada panitianya. ini yang harus saya sampaikan, Bu Irma. Ada panitianya. Bu Irma. Kita coba tanya dengan orang Undang-undang terdekat. ITE-nya Bu Irma. menyatakan bahwa Bu Irma. kalau itu direncanakan, Bu Irma. kalau itu direncanakan Kena maka jerat itu hukum. membahayakan. Babe Haikal, Bu bukan Irma. Bandung, Babe Haikal. Panitianya siapa? Salah satunya kan ente. Nah, Nah, jadi lebih tahu Babe Haikal, direncanakan tidak? inilah yang saya bilang, saya akrab sama Bu Irma, tapi kali ini, malam ini, sok tahu luar biasa. Satu, tidak ada panitia yang dibentuk. Tidak ada. Dua, tidak ada seruan untuk sambutlah, jemputlah. Tidak. Bahkan Habib Rizik berkata, jangan ada kerumunan. Termasuk di Megamendung dan Petamburan. Termasuk di Megamendung, termasuk di Petamburan. Pada waktu Petamburan, itu orang kondang, ini Bu Irma nggak update gitu ya. Pada waktu kondangan, itu nomor berapa sampai nomor berapa disuruh datang jam berapa. Sudah? Mejanya belum. Mejanya ada nomor gitu. Ada nomor gitu loh. Ya. Jadi nggak pernah dihimbau untuk datang, nggak ada. Bandara yang jambut, panitia ente, buset, kagak ada panitia. Beliau datang, beliau ini datang dari sana. Kita ini cek betul apa tidak. Sudahlah Haikal Hasan. 1 jam ente sebelumnya ini 1 jam. FPI tapi nggak mau ngaku FPI. Jadi nggak usah banyak omong ente dengan saya. Satu. Nih, Ini tadi 4 ya. sebentar, saya Yang belum kedua, selesai. Katanya yang kedua, gantian, katanya yang kedua, gantian. yang kedua. Bapak Ibu Nggak, dialognya katanya menggunakan gantian. etika. Yang Katanya kedua. gantian, katanya Yang kedua. gantian. Ya udah. Katanya Tadi udah 5. gantian, ya. Udah 5 tuh. Seluruh anggota FPI dari pengurus, dari pimpinan sampai anggota terkecil harus ada pengangkatan SK. Kenapa saya bilang saya bukan? Karena saya belum pernah diangkat. Belum ada SK. Kita fokus Oke, kembali ke clear kerumunan di karena sini. Beliau FPI kan bertanya. FPI sudah Ah, dibubarkan. itu Bapak ngeles dan- aja. Beliau sudah bertanya. clear. Ngeles Yang dia. nggak pemerintah Mana organisasi Seluruh negara. orang, seluruh Indonesia tahu kalau di FPI Mana ITT. SK? Saya Makanya. sudah clear di sini karena di sini kita Mana bahas mengenai surat? Baik. masalah kerumunan. Organisasi. Oke, Sekarang oke, gini, apa lagi? gitu lah ya. Yang saya jawab lagi Di ya bandara soal apakah masuk dalam proses hukum nggak saat ini? Nggak masuk. Gitu. Nggak masuk, Nah, ya sudah sudah. selesai. Bandara Sudah sudah clear. clear, Bapak. Beliau Selesai. ngomongnya ke situ tadi. Kerumunan Ngomongnya Petamburan ke dan situ. Megamendung juga sudah masuk ke Iya. peradilan, sudah Dan ada juga vonis, sudah sudah ada selesai denda juga. puluhan juta Oke. rupiah. Oke, Kita selesai. Prof. dengarkan Musliumar. Prof. Musliumar. Jadi gini, yang saya ingin sorot itu mengenai pengadilan di kasus Umi. Kebetulan saya memang diminta untuk menjadi saksi ahli dan saya memang mengikuti seluruh prosesnya itu. Memang Habib Rizik itu belum diperiksa, kemudian dia menyatakan melalui menantunya itu Habib Hanif, saya baik-baik saja.
Nah, setelah ada pemeriksaan lengkap itu baru dikatakan dia memang kena COVID. Jadi secara akal sehat kita itu tidak mungkin orang yang mengatakan saya baik-baik saja, kemudian belum ada pemeriksaan, lantas dihukum. Atas kata-kata itu, jaksa mengatakan bahwa dia ini menciptakan keonaran. Padahal yang marah itu akibat penahanan Habib Rizik itu kan adalah para pendukungnya. Dengan kata-kata dia baik-baik saja, justru mereka tenang. Tapi jaksa mengatakan itu menciptakan keonaran, keributan di luar. Nah, akibatnya itu dihukumlah dia 4 tahun penjara. Jadi saya kira kalau masyarakat, khususnya para pendukungnya itu mengatakan bahwa ini ketidakadilan, memang betul tidak adil. Saya juga tidak pernah mengatakan misalnya itu kesalahan presiden. Memang seperti yang sampaikan Profesor Hamzah tadi itu, ini kebobrokan pengadilan kita itu yang harus kita perbaiki, Pak. Jadi jangan kita membela yang tidak benar gitu. Bang Teddy. Bayangkan orang mengatakan saya baik-baik saja, terus dihukum 4 tahun penjara, koruptor itu dihukum ringan. Di mana letak keadilan? Wajar nggak masyarakat tidak mempertanyakan bahwa ada ketidakadilan dalam proses pengadilan kita ini? Jadi ini barangkali yang harus kita sadari. Jadi sekali lagi ini tugas kita, ilmuwan, para cendekiawan, kita semua untuk memperbaiki keadaan ini. Kalau kita mempersalahkan siapapun tidak ada habisnya. Tapi memang pengadilan kita itu bobrok. Itu Bang Teddy ingin menanggapi sesaat lagi hanya di catatan demokrasi pemirsa. Dijatuhin denda 5 juta rupiah karena melanggar PPKM akibat ada kerumunan, sama subsidiar penjara 3 hari. Saya lebih memilih subsidiar 3 hari. Kang, itu nggak punya uang bagaimana Kang buat bayar? Iya, nggak ada duit. Nggak ada duit, jadi terpaksa dikurung 1 tahun. Apa? 1 hari. Berapa dendanya tadi? 100.000. Pelanggarannya apa? Nggak pakai masker. Nggak pakai masker. Nggak keberatan kita dikurung 1 hari itu kita. Makan aja susah, Pak. Ya, tayang tadi adalah di mana ada beberapa pengusaha kecil yang kemudian terkena sanksi akibat melanggar protokol kesehatan. Rakyat biasa kena penjara 3 hari tadi. Ada yang kemudian memilih mengambil hukuman pidana 3 hari dibandingkan dengan membayar denda. Tapi sejak awal hingga saat ini kita membahas mengenai hukum yang tebang pilih. Sebenarnya apa yang ada di benak masyarakat jika kita bertanya tentang hukum tebang pilih, kita sudah sempat tanyakan kepada sejumlah masyarakat. Kita simak bersama. Mengenai hukum di Indonesia ini menurut Bang Asep ini sudah adil atau tidak? Kalau menurut saya masih kurang adil ya, masih belum menyentuh kalangan-kalangan masyarakat di atas gitu. Salah satu contohnya soal penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Malah ada pejabat-pejabat daerah yang jelas-jelas melanggar protokol kesehatan, tapi hukumannya tidak semaksimal hukuman masyarakat biasa seperti itu. Kalau menurut saya sih hukum di Indonesia belum adil karena separuh orang lebih mendominasi kepada masyarakat yang lebih kaya daripada masyarakat yang miskin. Kebanyakan masyarakat yang miskin lebih diabaikan. Kalau dikatakan adil apa enggak, dapat dikatakan penegakan hukumnya yang berbeda-beda terhadap masing-masing pihak. Contohnya ketika kita berbicara penerapan hukumnya itu, ada beberapa penerapan yang terjadi disparitas. Disparitas ini yang saya maksud adalah ketika kepentingannya berbeda, maka penerapannya juga akan berbeda gitu. Jadi tergantung kepentingan dengan siapa dan oleh siapa hukum itu akan ditegakkan gitu. Menurut saya pribadi sih belum ya. Karena misalkan kita bisa kasih contoh, waktu itu ada kasus yang nenek-nenek hanya mencuri ayam tapi di penjara sampai lama sekali, padahal koruptor ada yang di penjara bahkan mulai dari 4 tahun. Walaupun ya memang ada juga yang kemarin diadili selama 12 tahun, cuman tetap belum adil lah pengaplikasian. Bang Teddy harus menanggapi nih, masyarakat menilai hukum itu kesannya tumpul ke atas runcing ke bawah Bang Teddy. Ya itu karena framing orang-orang ini kan.
yang memframing bahwa apa namanya masyarakat biasa Anda anggap Tadi framing itu sudah udah Bang dijelaskan, Deddy. Bang iya, Deddy. framing itu artinya mereka kan membaca, melihat statement-statement para tokoh-tokoh ini. Nah, Hasil keputusannya hukumnya kan ya sudah makanya ada. saya bilang, tadi saya mau menanggapi Prof. Saya kali ini setuju dengan Prof bahwa saya belakangan ini selalu mengingatkan bahwa kalian harus memisahkan antara fungsi lembaga yudikatif dengan eksekutif, yang dimana selalu ketika yudikatifnya yang memutuskan, eksekutifnya yang disalahkan. Saya setuju, karena ada juga cerita bagaimana seorang hakim, dia menangis tapi dia harus memutuskan hal itu, karena dia harus patuh terhadap undang-undang. Nah, maka PR kita semua sekarang ini adalah bagaimana mendesak para anggota mendesak DPR untuk merubah, dan pemerintah juga kita desak untuk merubah undang-undang yang lebih soft, yang lebih ini gitu. Karena bagaimanapun dalam perjalanan di negara ini pasti ada perkembangan hukum. Kejadian-kejadian yang kadang-kadang memang hakim harus mengambil tindakan atau mengambil keputusan yang bisa jadi bertentangan dengan nuraninya, karena dia harus mematuhi itu. Begitupun dengan pihak kepolisian dan segala macam. Kalau mau ditanya, mereka nggak pengen kok, gitu. Tapi kan Presiden bisa mengevaluasi kejaksaan, kepolisian tanpa harus intervensi hukum. Begini, kalau kita mau jujur bahwa coba baca Sumpah Presiden kan, dia menjalankan undang-undang, ya. Artinya dia harus patuh terhadap itu gitu. Nah, ini yang harus kita dorong bersama-sama, bagaimana kita minta untuk jika memang ada yang kita anggap kurang, maka mari kita suarakan untuk dirubah aturan-aturannya ini gitu. Saya ingin merespon apa yang disampaikan tadi. Jadi saya minggu lalu kalau nggak salah ya, minggu lalu saya menjadi saksi ahli dalam kasus Masjid Tabayun. Kalau saya dengar penjelasan dari seorang profesor dari Unair itu, saya sudah tidak bisa menjawabnya karena satu perinci, satu persatu dia hafal gitu. Kemudian saya mengatakan, keadilan itu harus muncul dari nurani manusia yang kemudian merujuk kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itulah yang saya sampaikan. Kalau berdasarkan keadilan yang dibuat teman-teman saya di DPR dan eksekutif, itu lebih banyak memihak pada penguasa pemodal dan penguasa politik. Itulah yang saya katakan. Kenapa? Karena ini balik lagi nih. Saya pernah di DPR, saya juga walaupun tidak lama, saya tahu itu permainan semuanya. Jadi menurut saya, ini saya setuju yang Anda sampaikan. Kita harus memperbaiki. Tapi memulai dari mana memperbaikinya? Tadi Profesor Hamzul mengatakan, udah rusak mental kita ini. Bangsa ini udah rusak. Dia mengatakan keadilan itu hanya tegak pada tahun 55 sampai 60. Coba. Jadi sekarang ini bagaimana itu? Makanya fungsinya, bagaimana kita membicarakan nurani, maka pilihlah ya calon-calon anggota DPR itu yang benar-benar saya setuju yang tadi, tapi Profesor tadi mengatakan rakyat kita yang miskin itu dikasih 100.000, dia nggak milih saudaranya, dia lebih milih siapa yang kasih uangnya. Akhirnya apa yang bermain di situ adalah pemodal, pemilik modal. Jadi rakyat jelata ini yang terpapar, yang disampaikan tadi itu benar, yang mereka rasakan. Tapi bagaimana memulai memperbaikinya? Saya kira mesti kekuasaan. Disinilah Presiden berperan untuk memperbaiki, Pak. Betul, lagi Pak. Nih. Ya, silakan. Jadi begini, Prof. Saya pernah di DPR ya, di periode 2014-2019. Dan saya ingin sampaikan bahwa memang DPR kita ini harus merubah banyak undang-undang karena banyak yang bersayap-sayap. Saya sebagai anggota DPR waktu itu, kalau pemerintah salah melalui menteri yang menjadi mitra kami, saya tidak mau terima kok anggaran mereka. Saya bilang ini benerin dulu, jangan copy paste, silakan benerin dulu. Kalau enggak saya nggak mau tanda tangan. Harusnya anggota DPR itu bersikap seperti itu, Prof. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof, nggak bisa misalnya presiden itu mengintervensi kekuasaan secara langsung, nggak boleh. Undang-undangnya nggak boleh, menyatakan nggak boleh.
Kalau dia melakukan itu presiden salah. Bukan Nah, maka kemudian yang harus dilakukan adalah merubah undang-undangnya. Dan itu siapa yang harus melakukan? DPR. Nah, DPR kita inilah yang memang harus kita rubah sama-sama. Ya. Saya sebagai anggota DPR, saya nggak malu mengatakan bahwa banyak di dalam sana orang-orang yang tidak berfungsi dengan benar sebagai wakil rakyat. Betul, Pak. Ya, bahkan saya berani mengatakan hari ini, saya katakan supaya apa? Supaya ada apa kebenaran, bukan pembenaran, Prof. Oke. Ya, betul. Di DPR itu di satu komisi dari 54 orang anggota, setiap rapat paling banyak 25 orang yang hadir dan itu menyedihkan menurut saya. Nah, inilah yang harus kita rubah. Nah, siapa yang salah, Prof? Partai politik. Kenapa partai politik? Karena partai politik, Prof, mohon maaf sebentar. Karena partai politik tidak menseleksi anggota yang sebenarnya ya yang harus menjadi wakil partai dan wakil rakyat. Nah, inilah yang salah. Maka kemudian mari sama-sama kita berempat meminta kepada seluruh partai politik di Indonesia, berikanlah ya yang namanya kader sebagai wakil rakyat itu yang memang punya kompetensi. Nah, punya akuntabilitas. Saya setuju yang disampaikan tadi itu, bahwa memang peran dari partai ini penting sekali. Tapi partai ingin memperoleh dukungan suara yang besar. Yang punya uang itulah yang akan dipilih. Orang itu bobrok atau baik, pokoknya dia banyak uang. Nah, di sini rusaknya kita semua sekarang. Prof, berbicara mengenai wakil rakyat, ada juga suara rakyat yang perlu kita dengar. Ada masukan pertanyaan dari Twitter yang akan langsung kita tampilkan di layar. Ini salah satunya dari @FadelReski12. Para politisi di sisi pemerintah mohon dikurangi menggunakan diksi masyarakat yang mana. Karena setiap dengar diksi itu, di saat saya berbeda pendapat dengan pemerintah, saya kok langsung berpikir, saya ini masyarakat Indonesia atau bukan ya, Bang Teddy? Oke, kalau ini kan sebenarnya mau menyitir saya kan tadi pernyataan saya. Yang saya tanggapi itu adalah para tokoh-tokoh ya yang selalu ketika memberikan statement dan pemikirannya selalu mengatasnamakan rakyat. Ya, ini yang saya koreksi, bukan masyarakatnya. Termasuk Bang Teddy ya Bang ya tokohnya? Saya belum tokoh. Pengamat. Jadi jika ada masyarakat yang merasa hukum di Indonesia ini masih tebang pilih, wajar saja? Ya wajar dong, setiap orang kan berhak untuk berpendapat di negara ini. Cuma yang saya koreksi adalah jangan sampai mengatasnamakan rakyat untuk membenarkan pernyataan dan pemikirannya. Oke, jadi gitu. Mas Fadel tadi masih masyarakat Indonesia nampaknya. Kita lihat lagi. Twitter lainnya ada juga yang masuk. Sedikit, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ada nama, tapi di sini harus saya sampaikan, Babe mungkin nomor saya melebar luas. Assalamualaikum, Beh, saya istri daripada Ustadz Yahya Waloni. Tolong diklarifikasi kepada Ibu Irma yang mengatakan bahwa Yahya Waloni menyebut Ibu Irma anak Yahudi. Tolong diklarifikasi di video mana? Karena setahu saya ini istrinya berkata, Bu Irma, ya. Ustadz Yahya tidak pernah menyatakan itu. Ini saya cuma menyatakan bertanya gitu ya. Di mana Ibu Irma melihat menurut istrinya nih ya? Di mana Ibu Irma melihat Ustadz Yahya Waloni menyampaikan Ibu Irma itu anak Yahudi begitu? Boleh saya jawab? Karena tadi di publik ya silahkan nanti. Harus langsung dijawab. Sebab Ibu ya, Irma istrinya menonton acara ini gitu. Kita klarifikasi di sini. Nah silahkan. Supaya apakah memang terbukti ya, atau sebab itu ini, informasi yang memang ya, belum karena jelas? Ini istrinya dan beliau lagi tersakiti karena Ustadz Yahya lagi ditahan. Jadi wajarlah kalau ini ada video yang di forward ke saya. Ini ada video yang di forward ke saya dari sahabat saya. Ya, namanya Gelumbang Sitinja. Dan dia mengirimkan video ini kepada saya. Di situ juga tersampaikan bahwa memang beliau menyatakan itu. Tapi saya tidak marah. Baik. Kalau begitu tidak marah kirim dan ke saya, tidak, saya kirim ke istri. Ya, itu saya ini Babi kan tahu ya, saya nggak pernah bicara sampah. Dan tidak pernah bicara yang tidak by data, nggak pernah. Clear. Maka kemudian saya nggak menuntut. Baik.
Gitu loh ya. Bagi saya clear Ibu aja lah. tolong sudah. diberikan kepada saya, ntar saya sampaikan ke keluarga agar clear. Karena Ibu Irma punya dasar yang ada buktinya. Iya, tadi, saya Jadi hanya nanti gini, B. menyampaikan apa yang beliau Gini tanya. B, gitu. nanti orang yang mengirim kepada saya biar nyampaikan ke istrinya supaya jelas ya, karena saya mendapatkan kiriman. Ya. Baik, amanahnya sudah tersampaikan. Amanahnya udah saya Ada sampaikan. amanah juga dari Twitter ini. Banyak Mbak yang Be. masuk ya, Maria Kita ya. dengarkan Mbak Be. Coba kita tampilkan pertanyaan di Twitter ini dari Hendy Nurva. Sudah kesekian kalinya Pak Jokowi melakukan kerumunan, suatu hal yang sangat tidak etis di mata rakyat. Hukum di negeri ini sudah tidak sesuai dengan isi Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya menjawab dengan apa yang barusan dijawab, gitu ya. Katanya Presiden Jokowi tidak pernah menghimbau, ya itu udah dijawab. Kepada yang saya hormati Bang Hendy, nonton lagi dari awal itu udah terjawab, gitu, udah terjawab gitu ya. Baik. Udah Dari terjawab. Ibu Irma mungkin ingin menambahkan pertanyaan dari Hendy Nurva ini. Mengenai kerumunan yang... Oke. Tadi udah dijawab. Saya kira nggak perlu lagi karena memang saya sepakat bahwa hukum di Indonesia ini harus ada perbaikan. Itu harus. Ya, kita sama-sama harus akui itu, tapi saya ingin juga menyampaikan bahwa seperti yang Prof tadi bilang bahwa ini manusianya dan inilah yang harus diperbaiki. Seperti yang Prof tadi bilang juga, saya setuju bahwa di atas undang-undang tuh ada yang namanya moral. Gitu. Di atas undang-undang tuh ada moral gitu, dan itu yang sebenarnya yang paling tinggi. Nah ini yang saya sepakati Prof, dan itu yang saya ingin sampaikan. Nah sekali lagi Babe Haikal, ini video yang menyebut saya, yang beliau menyebut saya sudah saya kirim ke Babe. Ini bisa Babe sampaikan ke istrinya, ya. Jadi saya bicara bukan sampah. Baik. Kita akan segera kembali sesaat lagi, Bapak dan Ibu tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Saat ini kami sudah kehadiran Kiai Sumarno, kami persilakan kepada narasumber yang ingin bertanya langsung kepada Pak Kiai, silakan. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Babe Haikal. Mohon izin Pak Kiai Sumarno, saya mau bertanya soal setiap akhir orang khutib berkhutbah, dalam khutbah yang kedua, itu kan selalu mengingatkan Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkar. Apakah seurgen itu di Indonesia tentang keadilan? Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu itu bil adli wal ihsan. Juga representatif dari Pancasila kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan saya, apakah saat ini unsur-unsur keadilan itu telah dipenuhi atau tidak? Atau masyarakat secara luas, sekali lagi secara luas dan umum, bukan dari kata-kata Teddy masyarakat yang mana begitu, secara luas gitu, merasakan atau tidak keadilan itu? Mohon Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wa syarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa ansari wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, para narasumber yang saya hormati Bapak Profesor, kemudian Bung Teddy, dan juga kawan kita yang sudah nggak asing lagi Babe Haikal dan Ibu Erna yang masih ada di Thailand. Ya. Alhamdulillah, sebelum saya menjawab pertanyaan, tema kita hari ini cukup luar biasa. Adalah hukum tebang pilih. Tapi saya berbangga hati kalau masih ada yang ditebang. Ketimbang hanya dipilih tapi nggak pernah ditebang. Yang kedua, kalau bicara adil, adil dari manusia ini relatif. Karena keadilan unsur manusia ini ada selera dan juga ada logika. Ketika keadilan dibawa dengan selera, maka disinilah keadilan akan menggelitik. Kita sadar bahwa hukum positif di Indonesia ini adalah hukum yang berangkat dari hasil kesepakatan politik. Tapi ketika hukum ini sudah berjalan dengan di bawah kepentingan politik, maka rakyat akan bergelitik. Ini yang paling berbahaya. Yang kedua, dalam Islam yang namanya adil itu adalah wad'u syai' fi syai'.
Wad'u fi mahali, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau Bung Teddy tadi bilang, kalau yang salah adalah penegak hukum, kenapa eksekutif yang disalahkan? Artinya kan kita punya PR sekarang bangsa kita ini. PR-nya apa? Yang pertama adalah kita harus perbaiki moralitas penegak hukum. Karena unsur keadilan tidak lepas dengan hukum. Ketika kita bicara hukum, maka di situ ada 4 unsur. Ada materi hukum, ada penegak hukum, dan juga ada hukuman. Kadang-kala materi hukumnya bagus, hukumannya berat, tapi moralitas penegak hukum tadi yang kurang beres. Kenapa bisa demikian? Terjadi hilangnya keadilan ketika hukum sudah diperjualbelikan. Hukum diperdagangkan, hukum dijadikan untuk mencari sumber kehidupan, hukum dijadikan lagi untuk mendapatkan kekuasaan. Bahkan kekuasaan dulu pun Fir'aun berkuasa pakai hukum. Tapi ketika mereka berkuasa dengan hukum, hukum dijadikan alat dengan kekuasaan. Lihat, jangan dikira Nabi Allah Ibrahim itu ketika mendapatkan hukuman bakar, mereka tidak diadili. Dia pun tahu, tapi ketika itu adalah hukuman hanya dibawa untuk kepentingan tertentu. Karena itulah diperintahkan tadi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Suruh dengan berlaku adil. Cerita adil bagaimana diungkapkan pada waktu Khalifah Umar bin Al-Khattab. Luar biasa. Mudah-mudahan insya Allah akan jadi simbol buat kita bangsa yang ke depan lebih baik. Perdebatan tentang hukum di Indonesia ini adalah merupakan satu jalan upaya untuk maju. Tidak kenal oposisi dan tidak kenal juga pendukung. Oposisi yang terbaik yang mengkritik. Justru pendukung yang rusak adalah yang hanya pandai menyanjung, tapi mereka nanti akan menendang di tengah penghujung. Karena itu saya berharap kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Hari ini yang terjadi dengan aneka ragam peristiwa hukum, jangan kita bicara adil dulu. Saya berutama adalah berbicara ada penegakan hukum. Adil tadi ada selera dan ada logika. Ingat, adil ada selera dan ada logika. Ketika adil kita bicara yang lebih utuh adalah adil dari Allah. Bila hari ini Anda tidak merasa kepuas dengan keadilan, ada nanti Allah akan menghukum kepada kita. Siapa Allah yang nanti menjadi raja di atas segala raja? Manusia tidak bisa menghindar. Anda hari ini boleh berkuasa, Anda hari ini boleh berkedudukan, Anda hari ini boleh pangkat. Saat itu Maliki Yaumiddin. Tidak ada raja kecuali Allah yang jadi maha segala raja. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaat buat kita semua. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Mungkin Bang Teddy, Mbak Irma? Bang Teddy silakan. Ustadz, saya mau tanya, tadi saya pengen nanya soal adil dalam konsep Islam, tapi tadi Ustadz sudah menjelaskan panjang lebar. Ada satu pertanyaan lagi, saya kan begini Ustadz. Kita masyarakat ya, kalau kita mau bicara masyarakat, itu kan ada panutannya ya. Baik dia ada ustadz, ada pendeta atau yang lain gitu, dan segala macam. Tapi bagaimana menjelaskan dari konsep kita Islam, ketika ada hukum negara, misalnya ada pengadilan ya, ada hakim, mereka kan diberikan kewenangan untuk memutuskan sebuah perkara. Tapi ada juga yang akhirnya yang katanya ustadz, kiai dan segala macam, tapi dalam tanda kutip ya Ustadz ya, yang memberikan pemahaman dan seolah-olah mereka memutuskan bahwa kasus yang sedang ditangani ini harusnya seperti ini. Itu yang membuat masyarakat akhirnya melihat, oh saya lebih percaya omongan ustadz saya daripada hakim. Sehingga ini yang terjadi friksi di bawah ya Ustadz ya. Karena mana yang mau dilihat, apakah dia harus menghormati putusan hakim yang sudah secara legal di negara ini sah, atau seorang ustadz yang tidak ada di bidangnya itu gitu. Silakan, sudah ditangkap, silakan Pak Kiai. Bismillah, walhamdulillah. Pertanyaan juga luar biasa. Antara penegak hukum dan orang yang ngerti hukum.
Anggaplah Ustadz mengerti hukum, tapi Ustadz bukan berarti penegak hukum. Perlu si Ustadz mengajarkan hukum dan tahu hukum. Yang memutuskan hukum siapa? Al-Qadhi, penegak hukum. Kadang kan fanatisme timbul di tengah masyarakat. Kepada kita saat sekarang ini, ketika kegalauan, kekeringan yang terjadi di tengah-tengah umat, karena tadi moralitas penegak hukum Ibu Irma bilang yang perlu dibenahi, maka jelas orang lebih percaya kepada gurunya ketimbang kepada penegak hukumnya. Sehingga anggapan ini merupakan satu dogma keputusan. Dari siapa? Dari publiknya. Jadi siapa yang harus kita benahi? Sekarang dua-duanya kita harus imbang. Pertama, para pengajar, para ustadz, para tokoh masyarakat, dia harus memberikan pelajaran hukum kepada umat. Tapi bukan menghukum. Yang menentukan hukuman itu adalah penegak hukum. Yang kedua, penegak hukum pun jangan hanya pandai menegakkan hukum, harus tahu moral hukum. Moral hukum berangkat dari mana? Dari moral manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata-kata dalam Pancasila ini dasar negara kita luar biasa. Jangan bicara bangsa kita akan menjadi mulia kalau tanpa ada keadilan. Dan adil ini adalah sumber daripada peradaban. Maka peradaban bangsa kita akan mundur ke belakang ketika moral penegak hukum inilah yang menghancurkan daripada peradaban bangsa. Terjadi kericuhan kemarin. Saya tahu, saya sadar, saya prihatin, saya sedih. Kenapa umat kita mau diadu domba? Kenapa umat kita mau marah? Karena di sana pun tidak mengerti moralitas. Coba sambung rasa di antara kita. Tadi Bapak Profesor sudah menyampaikan luar biasa. Belanda semakin hari penjara semakin sepi. Karena hal-hal yang sepele nggak harus dibawa pengadilan. Hal-hal yang kecil tidak harus dibawa yang namanya ke tempat meja hukum. Kalau orang kampung dibawa ke meja hukum, dilaporkan ke polisi, baru dia sampai di situ sudah bergemetar hatinya dan timbul rasa ketakutan, timbulnya dendam. Kasihan pemerintah kita, kasihan negara kita. Yang lebih prihatin lagi, kasihan masyarakat bangsa dan warga negara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua. Peristiwa demi peristiwa hukum yang terjadi kepada kita, mari kita jadikan pelajaran. Masih banyak yang perlu kita perbaiki, dan masih banyak yang perlu kita lengkapi, dan masih banyak yang perlu kita tingkatkan ke depan. Anggap ini suatu pelajaran. Mudah-mudahan ke depan kita jauh lebih baik. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Sumarno sudah hadir di Catatan Demokrasi. Hukum tidak pandang bulu dan juga tidak tebang pilih, idealnya seperti itu Maria. Idealnya seperti kita harapkan memang masyarakat merasakan hukum yang lebih baik lagi di negeri demokrasi ini. Terima kasih Bang Teddy, terima kasih Mbak Irma, terima kasih Prof dan juga terima kasih Bapak Haikal. Inilah akhir dari Catatan Demokrasi. Kita jumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.